Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin, kelas 2 Bari. Insyaallah di video kali ini akan mempresentasikan yaitu tentang mubtada dan khobar. Sebelumnya mohon izin kepada Ustadz Zaki Sya'bani, Magister Pendidikan selaku dosen pendidikan bahasa Arab. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu penjelasan tentang materi mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada wal khobar. Pengertian al-qaidah atau pengertian al-mubtada al-ismun yaqa'u fi awal jumlah wal khabar al-ismun yukmilu ma'nal jumlah ma'al mubtada. Jadi mubtada adalah isim yang terdapat di awal kalimat dan khobar adalah isim yang melengkapi kalimat mubtada. Ya. Jadi singkatnya mubtada dan khobar ini adalah kalimat yang saling melengkapi. Ya. Contoh kalau di bahasa Indonesia seperti kamu, ya. Kalimat kamu tidak akan mempunyai makna, ya, jika tidak disertai kalimat selanjutnya. Kita akan bingung. Kamu siapa? Kamu kemana? Kamu sedang apa? Maka harus dilengkapi dengan kalimat selanjutnya. Contohnya, kamu sedang makan, ataupun kamu pergi, ataupun orang sedang makan. Maka itu akan menjadi kalimat yang jelas. Kemudian wa yarfa'u bidomma idza kana al-mubtada wal khabar mufrad, ya. Dan rafa'nya atau sandarannya dhammah jika mubtada dan khabar itu isim mufrad. Mufrad yaitu tunggal. Wa yarfa'u bil alif idza kana mubtada wal khabar musanna, dan rafa'nya berharokat alif jika mubtada dan khabarnya itu isim musanna. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh, ya. Al-muwazzafu masyghulun. Karyawan yang semangat. Gitu. Ada juga ini ar-rijalu nasyitun. Ada juga al-kitabu jadidun. Ar-rajulun nasyitun. Al-kitabu jadidun. Kitab al-kitabu, jika hanya al-kitabu saja maka menjadi makna yang rancu. Kita tidak mengetahui apa maksudnya. Kitab itu apa, begitu. Jika dilengkapi dengan al-kitabu jadidu, kita mengetahui bahwa ada kitab atau buku baru, begitu, ya. Kemudian yang di baknya menggunakan isim musanna, ya. 2 al-kitabani jadidan, dan jamak jimnya al-kutubu jadidah. Di mubtada dan khabar jika mubtadanya itu menggunakan isim mufrad, maka khabarnya pun mengikuti menggunakan isim mufrad. Jika mubtadanya menggunakan isim musanna, maka khabarnya pun ikut menggunakan isim musanna. Pun seterusnya, jika
mubtada itu menggunakan jamak, maka khobar pun menggunakan jamak. Baik, jika kita perhatikan di huruf alif, ba, dan jim, maka dalam ketiga contoh tersebut kita dapati adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului ya oleh isim. Adapun isim yang pertama dinamakan mubtada dan isim yang kedua disebut dengan khobar. Dalam kolom alif kita mendapati bahwa seluruh kalimat mubtada dan khobar di kalimat tersebut terdiri dari isim mufrad tunggal dan tanda marfu'nya adalah domah. Dan pada kolom ba kita mendapati seluruh kalimat mubtada dan khobar dalam kolom tersebut terdiri dari isim musanna atau jamak dua. Adapun marfu'nya adalah huruf alif. Jadi disesuaikan ya, apabila mubtada itu menggunakan mufrad, maka khobarnya pun menggunakan mufrad. Misal qalamun ya. Qalamun khobarnya jadidun. Tidak boleh qalamun jadidani. Tidak boleh ya, karena maknanya akan berbeda, tidak masuk begitu. Kalau mau menggunakan jadidani berarti qalamani jadidani. Seperti itu ya. Kemudian pada kolom jim kita dapati bahwa kalimat mubtada khobar itu terdiri dari isim jamak banyak muzakkar salim. Adapun tanda marfu muzakkar salim adalah huruf waw. Kemudian pada kolom jim kita mendapatkan kalimat mubtada terbentuk dari jamak taksir ghairi akil, bukan makhluk hidup. Maka khobar dari mubtada tersebut bentuknya mufrad muannas. Ya. Jadi kalau kita menuliskan tentang mubtada khobar yang di sana ghairi akil, yang tidak berakal, misal kitab ya, itu jamak taksirnya maka tidak menggunakan waw dan nun ya. Misal alkitabun ya, atau alkitabu kasiruna, tidak ya, tapi pakai jamak mufrad ya, musanna kasirah begitu. Kemudian dalam kaidah tambahannya yang pertama al jam'u salasa anwa, jamak muzakkar salim wa jamak muannas salim, jamak taksir. Jadi isim jamak itu terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Apa itu jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan lebih dari satu ataupun dua yang ditandai atau diciri dengan muzakkar atau laki-laki. Sedangkan jamak muannas salim adalah jamak ya lebih dari dua yang ditandai dengan muannas atau ciri-cirinya adalah perempuan, wanita begitu ya. Yang ketiga jamak taksir, yaitu jamak yang menunjukkan banyak, lebih dari dua ataupun lebih dari tiga. Di sini ada contoh muzakkar salim ya, al muslimuna. Kalau muannas salimnya berarti al muslimatun. Tidak ada jamak taksir karena al-muslim tidak ada jamak taksir, hanya ada muzakkar salim dan muannas salim. Jamak taksir adalah jamak yang lebih dari dua begitu ya. Misal at-tabibun itu artinya dokter, jamak taksir adalah at-tibau. Jamak taksir begitu ya. Jadi demikian. Kita lanjut ke kaidah selanjutnya. Yarfa jam'u muzakkar salim bil waw wa yarfa jam'u muannas salim bil alif wa yarfa jam'u taksir bid dhammah. Tanda rafa jamak muzakkar salim adalah dengan huruf waw. Ya. Jadi rafa'nya jamak muzakkar salim adalah huruf waw ya. Jadi kalau kita lihat lagi ya di contoh ini muzakkar salim ya.
Al apa? Al muwazzafani al mushghulani. Jadi waw ya. Rafa'nya adalah huruf waw. Kemudian rafa jamak muannas salim dengan huruf alif. Ani gitu ya. Di alifnya, dan jamak taksir adalah menggunakan kembali lagi ke seperti isim mufrad menggunakan dhammah. Kaidah ketiga, idza kana al mubtada jam muzakkar salim yakunu khabar wa jam'an al misal al muwazzafuna masyghulun. Apabila mubtada'nya muzakkar salim, maka khabarnya pun menggunakan muzakkar salim gitu ya. Kita lanjut yang keempat. Apabila mubtada jamak muannas untuk yang berakal, maka khabar jamak pun muannas. Al-khadimatun al-masyghulatun. Itu ya. Yang kelima, apabila mubtada jamak taksir untuk yang berakal, maka khabarnya pun jamak. Ya. Ar-rajulun nasyitun. Ya. Laki-laki yang semangat, yang rajin begitu ya. Ar-rajulun nasyituna, menggunakan waw dan nun. Nah, bila mubtada jamak untuk yang tidak berakal, maka khobarnya mufrad muannas seperti tadi ya. Al-qalamun jadidah, al-kitabu jadidah. Tidak boleh menggunakan al-kitabu jadiduna, kecuali untuk yang berakal begitu ya. Misal apa yang berakal, manusia begitu ya, karyawan yang baru. Al muwazzafu jadiduna, menggunakan waw dan nun. Baik, demikian materi kita tentang pembahasan mubtada dan khobar. Jadi pada akhir ini kami closing dengan menyimpulkan bahwasannya mubtada dan khobar adalah kalimat isim, ya, kalimat sama-sama isim yang maknanya saling melengkapi. Ya, jadi kalimat tidak akan lengkap jika tidak bersanding dengan dua ini, ada mubtada dan khobar, seperti yang sudah kami jelaskan di slide-slide yang sudah kami sampaikan. Demikian video pembelajaran kali ini. Banyak kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.